Selamat pagi Mem Nofri dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok Nyam Nyam akan mempresentasikan mengenai marketing strategi dari brand Nyam Nyam. Di sini saya Salwa Ashifa akan mulai dari brand overview Nyam Nyam. Jadi Nyam Nyam ini adalah brand jajanan kategori wafer dan stick yang ditujukan untuk konsumen usia pelajar. Target market utamanya adalah pelajar SD, SMP, dan SMA yang sering jajan di lingkungan sekolah. Nah, mereka ini sering mengonsumsi jajanan di sela-sela aktivitas di sekolah. Oleh karena itu, pemilihan jajannya bergantung pada kepraktisan produk. Untuk karakteristik target marketnya Nyam-Nyam ini, mereka suka kemasan yang praktis, yang nggak bikin kotor tangan dan nggak belepotan, karena mereka akan konsumsi di lingkungan sekolah. Lalu mereka responsif terhadap visual-visual yang cerah, yang menarik, yang kesannya itu cheerful. Lalu mereka juga menyukai jajanan yang memberikan experience saat mengonsumsinya. Contohnya itu Nyam-Nyam yang sudah identik dengan dia harus dicocol ke saus coklat lalu dicocol ke puff. Dari perilaku-perilaku tersebut, kami menemukan consumer insight bahwa pelajar lebih suka mengonsumsi jajanan tanpa mengganggu aktivitas. Mereka juga lebih suka jajanan yang memberikan experience berbeda dari jajanan pada umumnya. Lalu mereka juga tertarik pada visual-visual yang menarik. Berdasarkan consumer insight tersebut, Nyam Nyam mengusung brand idea Nyam Nyam bikin momen lebih seru. Brand idea ini menempatkan Nyam Nyam sebagai pendamping aktivitas sehari-hari pelajar yang bikin momen di sekolah jadi lebih seru saat jam istirahat atau menunggu jam pelajaran tanpa mengganggu aktivitas utama mereka. Baik, saya akan menjelaskan bagian big idea dan tujuan campaign. Kami mengangkat tema besar, share it or regret it. Mengapa? Karena kami melihat keseharian anak sekolah itu sangat dinamis. Ide ini menggambarkan bahwa kalau punya jajanan enak tapi tidak berbagi, ujung-ujungnya akan merasa penyesal sendiri karena melewatkan momen seru bareng teman. Big idea ini bermain pada tiga aspek psikologis: FOMO atau fear missing out, perasaan tidak mau ketinggalan tren atau momen seru di tongkrongan. Kedua, budaya lokal. Kita tahu di sekolah ada budaya patungan, tuker-tukeran, dan berbagi bekal. Yang ketiga ada social regret, penyesalan sosial yang ringan dan bercanda yang justru mempererat pertemanan. Tujuan utama dari campaign ini ada 5. Pertama, pastinya meningkatkan awareness nyam-nyam di lingkungan sekolah. Kedua, mendorong perilaku berbagi atau sharing behavior. Ketiga, memicu percakapan spontan antar siswa. Yang keempat, meningkatkan konten buatan pengguna atau UGC. Dan yang terakhir, membangun ikatan emosional atau emotional bonding dengan brand sejak usia dini. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan promotion strategi untuk brand Nyam. Tujuan utama strategi ini adalah untuk mendorong orang mencoba Nyam dan akhirnya melakukan pembelian ulang. Dikarenakan Nyam ini adalah produk snack, jadi keputusan belinya cenderung cepat dan impulsif. Makanya kami fokus ke promosi yang sifatnya offline dan direct. Target utama Nyam adalah anak-anak sampai remaja sekitar usia 5-17 tahun. Mereka ini sering mengambil saat main, belajar, atau nonton, dan biasanya memilih snack yang harganya terjangkau serta mudah dibagi. Nah, dari sini kami menemukan satu insight penting, yaitu saat seseorang punya snack yang enak, ada dorongan untuk sharing. Kalau tidak sharing, sering muncul rasa nggak enak atau penyesalan kecil. Dari insight ini yang menjadi dasar big idea kami, yaitu share it or regret it. Untuk direct marketing, tujuan kami adalah membangun database dan menjaga hubungan dengan konsumen. Database ini kami kumpulkan melalui QR code di kemasan, booth event, dan giveaway Instagram. Dari data ini, kami menggunakan WhatsApp Broadcast dan DM Instagram sebagai media utama karena dua platform ini sering digunakan oleh target market dan pesannya bisa terasa lebih personal. Selanjutnya, personal selling. Strategi ini kami lakukan lewat free testing dan interaksi langsung oleh brand ambassador di event sekolah, bazar anak muda, dan festival kecil. Pendekatannya santai, mengajak mencoba, lalu mendorong momen berbagi snack secara langsung, dan kemudian mengarahkan pengunjung ke QR code untuk promo lanjutan. Terakhir, kami menggunakan produk sponsorship di event sekolah dan kompetisi kreatif. Nyam-nyam dibagikan langsung di lokasi acara dan ditampilkan di materi promosi event. Nah, strategi ini sangat efektif karena audiensnya sesuai, produknya juga mudah dikonsumsi di tempat, dan mampu membangun asosiasi Nyam-Nyam dengan momen kebersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi PR dari brand Nyam Nyam, karena PR ini juga mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun hubungan yang positif antara brand dengan publik, khususnya anak-anak muda yang menjadi target utama kami. Stakeholders Nyam Nyam ini cukup beragam, mulai dari konsumen anak-anak muda, followers di Instagram dan TikTok,
sekolah dan siswa melalui kegiatan Nyam-Nyam Share It or Regret It, sampai tim internal dan juga partner yang terlibat dalam event. Tujuan utama public relation Nyam-Nyam ini adalah untuk membangun brand image yang fun dan dekat dengan anak muda, tapi tetap relevan dengan tren yang terjadi sekarang. Selain itu, PR juga berperan dalam meningkatkan engagement dan kepercayaan audiens terhadap brand. Strategi yang kami lakukan adalah dengan membuat konten di Instagram dan TikTok, menggunakan bahasa yang santai, oriented, visual yang playful, dan mengikuti tren yang sedang berlangsung sekarang-sekarang ini. Tidak hanya lewat media sosial, Nyam-Nyam juga mengadakan kegiatan bersama sekolah yang dinamakan Nyam-Nyam Share It or Regret It dengan konsep booth interaktif, games, musik, sehingga audiens bisa merasakan pengalaman langsung dan membangun kedekatan emosional dengan brand. Dengan strategi ini, image Nyam-Nyam itu bisa tetap fun, aktif, dan mudah diingat oleh anak-anak muda. Oke, jadi di strategi media Nyam-Nyam, kita bagi media berdasarkan bentuk dan sumbernya. Dari bentuk media, kita pakai digital media seperti Instagram dan TikTok sebagai channel utama, karena paling relevan dengan target kita. Lalu ada outdoor media seperti banner kecil dan signage booth untuk event, dan ambience media seperti stickers serta table display di cafe. Kalau dari sumber media, kita punya out media yaitu Instagram dan TikTok Nyam-Nyam. Lalu earned media berupa UGC, review, dan repost dari audiens, dan paid media seperti IG Ads dan TikTok Ads untuk bantu jangkauan media non digital. Kita fokus ke print media seperti flyer dan mini poster di kampus dan kafe dengan tujuan awareness dan brand recall. Broadcast media tidak diprioritaskan karena biayanya tinggi dan kurang relevan. Outdoor dan ambience media kita gunakan untuk visibilitas saat event dan membangun fun brand presence serta word of mouth. Kenapa digital media paling benefit? Karena paling sering dipakai oleh Gen Z dan young adults. Visual dan interaktif, hemat biaya, fleksibel, hasilnya bisa diukur, dan punya potensi viral tinggi lewat Reels dan TikTok. Itu aja dari saya. Di sini saya akan menjelaskan digital marketing strateginya. Yang pertama kita ada timetable. Jadi pada feeds kita akan post 3 kali dalam seminggu, Reels 2 kali dalam seminggu, Instagram story kita akan post setiap hari yang isinya tuh interaktif kepada audiensnya. Lalu yang terakhir itu ada TikTok. TikTok kita akan post kita akan post 4-5 kali dalam seminggu. Lalu tema yang kita ambil adalah tema sekolah. Jadi difokuskan kepada aktivitas sehari-hari anak sekolahan yang menyenangkan dan dekat pada dunia mereka sendiri. Seperti momen saat istirahat, bekal di tas sekolah, jajan bareng teman, atau perasaan bahagia. Jadi visualnya juga dibuat penuh dengan warna dan juga karakter lucu, anak-anak berseragam, dan situasi di sekolah yang mudah menarik perhatian serta membangun rasa kalau misalnya memang ini adalah cemilan anak-anak sekolahan. Oke, next itu ada content planning. Content planning brand yang kita ambil yaitu brand Nyam-Nyam. Itu tema anak sekolahan yang rata-rata merupakan Gen Z atau Gen Alpha yang dirancang dengan visual dan audio yang kekinian seperti Reels dengan musik yang populer atau mengikuti tren-tren sekarang atau meme yang ada, serta polling interaktif seperti di Instagram story-nya dan juga yang relevan dengan tren yang ada. Sekian. Selanjutnya, bagaimana kita mengeksekusi ide tersebut secara organik? Kami menggunakan manage word of mouth atau WOM strategi. Konsep besarnya adalah sebuah statement. Kalau belum jajan Nyam-Nyam di sekolah, berarti belum istirahat beneran. Kita ingin Nyam-Nyam menjadi syarat mutlak jam istirahat yang seru. Strategi yang kami jalankan, jenis WOM yang digunakan adalah organic WOM, yaitu percakapan alami antar teman. Kami memastikan kemasan Nyam-Nyam dibuat sangat eye-catching dan playful agar menarik perhatian saat diletakkan di meja kelas. Kami juga menonjolkan varian rasa yang bisa memicu perdebatan seru, seperti rasa yang aneh tapi nagih. Contoh interaksi yang kami harapkan muncul di lapangan adalah, cobain deh, rasanya aneh tapi enak, sumpah. Memicu rasa penasaran. Atau interaksi seperti gue tuker yang stroberi sama coklat lo ya, memicu interaksi sosial. Dengan strategi ini, Nyam-Nyam bukan sekedar snack, tapi menjadi katalisator interaksi sosial di sekolah.